Saat datang bulan, perut terasa luar biasa nyerinya. Bahkan sekedar untuk berdiri saja tak mampu. Tanda apa gerangan? Setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi dengan Kak Yai. Nyeri head ini sebenarnya fenomena apa sih? Nyeri head alias nyeri menstruasi yang tidak tertahankan dalam bahasa medis dikenal dengan istilah dysmenorrhea. Nah, dysmenorrhea ini adalah suatu nyeri atau kram di area perut pada saat siklus haid. Dysmenorrhea ini berkaitan dengan rasa nyeri yang berlebihan saat menstruasi. Tingkat rasa nyeri yang dirasakan individu itu berbeda-beda dan bervariasi, dan masing-masing individu ini memiliki batas kemampuan toleransi yang berbeda pula, geng. Nyeri ini umumnya dianggap sebagai gejala normal oleh masyarakat kita dalam siklus menstruasi. Padahal nih, geng, rasa nyeri yang berlebihan bisa membuat penurunan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Dan bisa juga nih, ini penanda penyakit berbahaya yang ada pada tubuh kita. Terdapat dua jenis dysmenorrhea, yaitu primer dan sekunder. Nah, yang pertama, dysmenorrhea primer merupakan timbulnya nyeri kram di perut, biasanya terjadi sebelum dan selama haid. Nah, ini disebabkan oleh tingkat prostaglandin yang berlebihan. Yang kedua, kita kenal dengan dysmenorrhea sekunder, yaitu timbulnya nyeri kram di perut yang disebabkan oleh gangguan sistem reproduksi. Nah, nyeri ini biasanya terjadi lebih awal daripada nyeri menstruasi biasa dan berlangsung lama. Hal ini diakibatkan oleh beberapa sebab. Nah, nanti akan Kak Yai bahas ya secara menyeluruh di video ini. Jadi simak sampai habis ya, geng, agar pengetahuan kalian menjadi utuh dan tidak gagal paham. Penyebab rasa nyeri saat haid ini apa aja sih? Jadi gini, geng, saat haid alias menstruasi ini terbentuk karena suatu lapisan di dalam rahim sebagai persiapan tempat berkembangnya sperma yang akan dibuahi. Tetapi jika tidak terjadi pembuahan, maka lapisan rahim meluruh bersamaan dengan darah. Nah, kontraksi rahim yang terlalu kuat selama proses peluruhan ini dapat menekan pembuluh darah di dekatnya. Akibatnya nih, geng, suplai oksigen ke rahim menjadi lebih sedikit nih bersamaannya dengan rahim yang berkontraksi ini. Ada yang namanya zat kimia tubuh, yaitu prostaglandin. Nah, zat ini ikut keluar dan memicu proses peradangan. Kondisi-kondisi inilah yang menimbulkan rasa nyeri tersebut. Tanda dan gejala nyeri haid yang normal dan tidak normal bagaimana? Berikut ini adalah tanda-tanda gejala dari nyeri haid yang normal, seperti nyeri perut, nyeri punggung bagian bawah, paha. Nah, ini terasanya seperti ditarik-tarik. Kemudian juga kita merasa mual, kadang muntah, sakit kepala, bahkan pusing. Untuk nyeri haid normal, kalian tidak perlu buru-buru minum obat ya, karena biasanya rasa nyeri ini akan hilang dengan sendirinya. Sebagian besar wanita merasakan nyeri dalam 1-2 hari saja. Nah, ini karena level hormon prostaglandin akan terus menurun seiring waktu. Namun jika tidak juga hilang nih nyerinya, kalian bisa minum obat pereda nyeri head untuk meringankannya. Dan perlu diketahui nih, geng, tidak semua penyebab nyeri dan kram perut berasal dari efek proses peluruhan darah head yang normal ya. Ada kalanya kondisi ini muncul karena ada penyakit lain sehingga memicu nyeri yang sangat kuat. Berikut ini tanda-tanda nyeri head yang tidak normal, yaitu nyeri. Nah, nyeri ini tidak bisa hilang walaupun sudah diberi obat dan tak kunjung reda nyerinya. Saat obat penghilang rasa nyeri sudah tidak mempan, maka ini perlu waspada, geng, dan jangan sembarangan nih menambah dosisnya. Selain itu, kita merasakan nyeri panggul di luar jadwal periode menstruasi kita, kemudian timbul flek di luar periode haid juga, kemudian juga timbul nyeri kram perut saat melakukan hubungan seksual, timbul pendarahan dari vagina di luar menstruasi. Nah, nyerinya juga ini bisa lebih dari 3 hari atau justru malah nyeri terjadi sepanjang waktu menstruasi. Ini tandanya tidak normal.
Berikut ini beberapa penyakit yang sering memicu penyebab nyeri head sekunder atau tidak normal. Di antaranya, yang pertama karena endometriosis, yaitu kondisi lapisan rahim yang dikenal dengan endometrium tumbuh di luar rongga rahim. Nah, jaringan abnormal ini memicu nyeri head yang hebat sampai kisah. Yang kedua, miom atau fibroid, yaitu tumor jinak di dinding rahim dapat menyebabkan nyeri. Yang ketiga, adenomiosis. Nah, yaitu jaringan yang melapisi rahim mulai tumbuh ke dalam dinding rongga rahim. Yang keempat, radang panggul atau dikenal dengan PID, yaitu infeksi pada organ reproduksi wanita yang disebabkan oleh bakteri yang ditularkan melalui hubungan seksual. Yang kelima, stenosis serviks, pembukaan dinding leher rahim yang sangat kecil sehingga menghambat aliran menstruasi. Nah, hal ini menyebabkan peningkatan tekanan dalam uterus dan rasa nyeri. Penanganan nyeri head ini bagaimana? Penanganan dan perawatan tergantung pada penyebab yang mendasarinya ya, geng. Obat penghilang rasa nyeri merupakan langkah sederhana untuk mengelola dismenorea secara efektif. Termasuk golongan obat ini adalah antiinflamasi non steroid atau dikenal NSAID. Nah, pada dismenorrea sekunder, penyebab yang mendasarinya perlu diobati dulu, geng. Hal ini mungkin memerlukan obat khusus atau bahkan dilakukan operasi untuk menghilangkan kelainan tersebut. Selain itu, ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu meringankan keluhan tersebut. Antara lain, memberikan kompres hangat di bagian perut, bagian bawah, melakukan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, dan latihan pernapasan. Kemudian batasi nih konsumsi makanan yang berlemak atau minuman berkafein serta alkohol. Kemudian cukup nih kebutuhan cairan dengan minum air putih. Kemudian juga kurangi rasa stres. Pencegahan nyeri head bagaimana? Tidak ada cara mutlak yang dapat dilakukan untuk mencegah dismenor ini, karena hal tersebut merupakan bersifat hormonal. Nah, disarankan untuk tidak mudah percaya dengan sembarang obat-obatan yang berkedok herbal ya, gengs, karena tidak teruji secara klinis bioavailabilitasnya dan bahaya efek jangka panjang pada tubuh lo. Nah, cara paling aman jika merasa mengalami nyeri menstruasi yang tidak normal adalah segera datangi dokter spesialis obsgyn agar mendapatkan pertolongan yang tepat dan akurat. Nah, sekian video dari saya. Dipersilahkan share, menyebarluaskan video-video ini agar ilmunya tidak hanya berhenti di kalian, geng, sehingga membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan salam sehat bahagia.